قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله.
المستضعفين في غزة. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. ناس نايمة قصدوا الخيم فوق رؤوسهم، حصلت 17 شهداء مرميين في الشوارع. بيقتلونا احنا ما بيقتلوش البنات والاطفال. اوعى تفكر يعني يا نتنياهو لسه هذا الطفل بكره هيتفكر ابوه. هذا الطفل بيضرب عليك يا نتنياهو الصواريخ يا كلب. انا نايمه الاولاد اصبح على الاولاد الفلسطينيين. اولاد وجوزي ماتوا يا عرب، اصحوا حرام عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا نتنياهو. حسبي الله عليك يا رب، في يوم تشوف هيك ربنا يهدك. اولادي ماتوا جوعانين، اقسم بالله اولادي ما لاقيين السحور يتسحروا. والله بنتي ماتت، الاولاد الصايمين من غير سحور. قسما بالله بنتي ماتت من غير سحور، تعبوا من اكل الفول حتى. اولادي وجوزي ماتوا. يا رب يا رب. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكننا في ظن لا يخيبنا، حاشا وأن ترجع الأيدي بلا نعم. كم جاد من فضله عذب من الأعداء، ناديت يا الله فثاب فيك رجاء. الله يا الله عذب من الأعداء، ناديت يا الله ما خاب فيك رجاء.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum saya mulai, saya pengen tes suara dulu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Boleh kasih respon dulu ya. Suara jelas, gambar nggak? Oke, nggak apa-apa. Yang penting suaranya jelas. Sorry ya teman-teman, tadi terkeluar karena jaringan. Jadi mohon maaf sekali apabila memang tadi terkeluar. Untung alhamdulillah ada yang mengcover ya dengan video-video. Baik, saya ulangi sekali lagi teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kalau terdengar boleh responnya, tolong. Suara aja ya. Kalau misalkan gambar nggak ada masalah karena nggak ada share screen. Jelas ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini alhamdulillah atas izin Allah, atas ridha insyaallah dan juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam kesempatan yang mulia, dalam kesempatan yang baik dan insyaallah dalam kesempatan yang senantiasa memberikan manfaat bagi diri kita, baik manfaat di dunia dan juga manfaat di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, solawat dan salam, mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di Zoom pada pagi hari ini, Allah berikan ampunan, Allah berikan kelapangan rezeki, Allah berikan kesehatan, Allah berikan jodoh ya yang belum menikah, yang sudah menikah mudah-mudahan dikaruniakan istri yang soleh, istri yang soleha, suami yang soleh dan anak-anak yang bisa menjadi tabungan ya bagi teman-teman semua di akhirat kelak. Kemudian yang sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan. Kemudian ada yang sedang dililit dengan kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan dan semoga kita senantiasa dalam rahmat, dalam hidayah, dalam taufik dan juga dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Teman semua, pada pagi hari ini merupakan pertemuan terakhir di Ramadan Menjadi Baik tahun ini. Tentunya ini juga bukan terakhir acara hike ya, cuman di edisi tahun ini yang terakhir gitu ya. Maka dari itu teman-teman semua kita memohon mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, bisa sampai ke Ramadan berikutnya, bisa mengikuti program-program daripada Haji Indonesia dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di Ramadan yang akan datang dan insya Allah akan membawa kebaikan dan insya Allah akan membawa kebaikan bagi diri kita. Baik teman-teman semua, pada pagi hari ini kakak tidak akan banyak menyampaikan materi, kita hanya akan sedikit ngobrol, refleksi, sharing, teman-teman kalau mau cerita, mau sharing ya, mau tanya juga nanti sangat-sangat diperbolehkan. Baik, teman, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan niat kita belajar ya, kita benar-benar lurus karena Allah bukan karena suatu hal yang lain. Karena umat Islam itu akan mendapatkan apa yang dirinya niatkan. Ketika yang kita niatkan adalah ridho Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita mencari hal yang lain, kita mungkin akan mendapatkan hal itu, tapi tidak lagi mendapatkan pahala. Sangat-sangat merugi ketika kita sudah wow. Oke, cek. Udah, sorry ya teman-teman, terkeluar lagi. Ini suaranya udah jelas? Udah kembali jelas atau belum? Oke, oke, kayaknya ini harus ganti jaringan. Oke, baik. Nah, teman-teman, saya mana tadi ya?
Ya, pada intinya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa memberikan kebaikan bagi diri kita. Dan salah satu hal yang akan kita bahas di pertemuan pada pagi hari ini, di closing pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana sih Ramadan itu bisa melatih diri kita memiliki kontrol diri yang baik atau self control ya. Nah, teman-teman semua, karena ini kita udah sampai di penghujung bulan Ramadan ya, yang dimana ini udah sampai kepada insya Allah hari 23 dan seterusnya, mudah-mudahan kita bisa sampai akhir ya. Ini merupakan di ujung daripada bulan Ramadan tahun ini. Maka salah satu hal yang harus kita garis bawahi dan harus kita ikhtiarkan, ya, yang harus kita ikhtiarkan adalah tentang bagaimana Ramadan ini bisa melatih diri kita menjadi lebih baik lagi. Teman-teman, mungkin di selain bulan Ramadan ya, mungkin bulan-bulan yang lain, bulan Syawal, Zulhijjah dan seterusnya, kita memiliki kontrol diri yang kurang baik. Kita mudah emosi, kita mudah marah, kita mudah gibah, kita mudah untuk mencaci maki orang, atau mungkin kita mudah banget untuk memancing amarah orang begitu ya. Nah, di bulan Ramadan ini salah satu hal yang harus kita pahami adalah bagaimana Ramadan ini bisa merubah kita, yang tadinya mungkin kita tidak memiliki self control yang cukup baik, yang tadinya mungkin kita mudah terpancing emosi ataupun memancing emosi, yang kakak harap setelah Ramadan ini bisa membawa kebaikan bagi diri kita. Salah satunya adalah kita memiliki kendali atas diri kita dengan begitu baik, gitu ya. Nah, jadi setelah Ramadan ini teman-teman, jangan kayak kita tuh terlepas dari kurungan, terlepas dari penjara, terlepas dari rantai-rantai yang mengikat. Ya, kalau misalkan kita merasa kayak, wah, Ramadan ini aku terganggu, Ramadan ini aku merasa diri aku itu kayak di penjara dan seterusnya, gitu ya. Nah, jangan teman-teman memikir seperti itu, tapi jadikan ketika kita selesai di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ya insya Allah kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa perubahan yang positif di dalam kehidupan kita. Nah, jadi jangan stop sampai di sini, tapi kita harus terus-menerus hingga akhir Ramadan, dan kalau bisa setelah bulan Ramadan, ya ibadah kita, kualitas diri kita, itu kita kembangkan lagi, kita tingkatin lagi. Kalaupun sudah untuk meningkatkan, paling tidak jangan downgrade dari bulan bulan Ramadan. Karena pada sejatinya teman-teman, mau di bulan Ramadan atau maupun di pada bulan-bulan yang lain, kita itu harus nantiasa jadi orang yang taat. Takut bohong, takut marah, takut mencaci maki. Aturan itu tidak hanya berlaku pada bulan Ramadan saja sebenarnya, akan tetapi itu berlaku bagi kita kapanpun dan dimanapun. Aturan itu gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman, coba di bulan Ramadan ini kita latih diri kita untuk lebih sabar dan teruskan atau kita tingkatkan sampai nanti selesai bulan Ramadan, sampai nanti ketemu bulan Ramadan lagi. Ya, kita tingkatin, jangan malah downgrade, jangan malah tuh turun. Ya, kalau misalkan ke aku orangnya mudah emosian, coba dipelajarin lagi, dicari tahu emosinya karena apa. Kamu mudah terpancing emosinya karena apa? Aku mudah terpancing emosi karena suka dibohongin. Nah, oke, kamu bagaimana cara mengatasi itu adalah dengan kita menjauhi orang-orang yang suka bohong misalkan dan seterusnya. Itu faktor eksternalnya. Faktor internalnya, diri kita harus memahami bahwasanya oh, kita nggak boleh berespektasi sama orang. Bahwasanya orang ketika kita jujur, nggak semua orang tuh bakal jujur jujur juga loh dengan aku gitu Pak. Kalau kita baik sama orang, nggak semua orang juga akan baik sama aku. Nah, ekspektasinya juga kamu harus latih. Pertama, identifikasi dulu ini bagi teman-teman yang mudah emosi ya. Kita ngalir aja ya, sharing aja, ngalir aja. Jadi teman-teman harus cepat dalam mencatat gitu ya, takutnya nanti kelewatan poin-poin pentingnya. Nah, bagi teman-teman yang mudah emosi dan pengen mengontrol emosinya di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, pertama sekali itu kamu harus kenali diri kamu. Kenali diri kamu dengan apa? Mengidentifikasi apa sih hal-hal yang sebenarnya mudah banget buat aku emosi. Kak, aku tuh nggak suka banget kalau misalkan ada orang udah janji jam sekian, tapi ternyata orang itu molor tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada kejelasan, tanpa ada sebab, tiba-tiba molor aja menggampangkan janji. Nah, maka apa yang harus kamu lakukan? Pertama, kamu harus mengatur siasat untuk bagaimana menjaga jarak dengan orang-orang yang seperti ini. Nah, kemudian setelah itu dalam diri kamu turun ekspektasi kamu kepada manusia bahwasanya nggak ada manusia yang sempurna ya dan seterusnya. Kamu bisa mendakwahinya, bisa menasihati dan lain sebagainya. Nah, jadi pertama identifikasi dulu ya bagaimana Ramadan ini bisa memberikan kontrol yang baik dari kita atau emosi kita, dengan pertama kali harus kita ketahui dan yang harus kita tanamkan adalah tentang bagaimana kita mengetahui apa saja hal-hal yang membuat kita emosi. Dan sebisa mungkin hindari setelah itu kontrol diri kamu dengan memanajemen emosional kamu. Sabar, ya, turunkan ekspektasi, kemudian rubah mindsetnya dan lain sebagainya.
Kalau selama ini mungkin kita selalu berpikiran bahwasanya, aduh, orang ini begini ya, orang ini begitu, nggak paham banget, bla bla bla, sampai kita mencaci maki. Maka ini harus dirubah. Selain emosional dalam mindset, ya, adalah mindset. Bagaimana mindsetnya? Ya, mindset yang harus kita bangun ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti ini, atau kita di dalam fase yang mudah marah, mudah mencaci maki ketika orang itu menjengkelkan. Maka satu hal yang harus teman-teman pahami, oh mungkin ini mindset yang harus dirubah adalah yang tadi kita menghujat, mencaci maki, langsung kayak, oh mungkin orang ini memang belum paham, orang ini mungkin memang menyepelekan aku, ya, pasti ada hikmahnya Allah, nanti ada satu hal yang lebih penting, atau akan menyelamatkan hal yang lain, atau Allah sedang apa, dan seterusnya. Nah, mindset positive thinking ini berhusnuzon kepada sisi mental dan emosional kita. Tapi kalau kita udah husnuzon sama Allah, udah seuzon sama Allah, kita seuzon sama orang itu, kemudian kita tidak berprestasi, maka yang ada kita emosi dan terpancing. Nah, kita nggak pernah berpikir, misalkan kita nggak pernah berpikir Allah tuh punya rencana yang lebih baik dari setelah itu. Kita juga berprasangka buruk kepada teman kita. Aduh, orang ini tuh nggak menghargai waktu banget, bla bla, sama orang jengkel. Emosional kamu tertekan. Emosional kamu tertekan, dan itu sama sekali tidak membawa kebaikan bagi diri kamu. Nah, kalau mengontrol emosi, selain kita menghindari faktor-faktor atau stimulus-stimulus yang akan membuat kita emosi gitu ya, kita juga harus bisa mengontrol diri kita, baik dari emosionalnya dan juga mindset-nya. Itu yang harus dirubah dan harus teman-teman paham. Nah, jadi Ramadan ini harus kita pahami juga sebagai sebuah latihan untuk kita mengontrol diri kita, dan terutama adalah emosional. Karena emosional ini, teman-teman, percaya atau tidak, orang manusia itu pada umumnya, itu akan lebih mudah mengambil keputusan yang didasarkan kepada emosi daripada rasional. Serius. Ini menurut penelitian ya, ada penelitiannya memang ketika manusia itu lebih mudah mengambil keputusan ataupun mengambil tindakan itu didasarkan kepada emosional. Jarang manusia yang berpikir dulu baru bertindak. Seringkali tindakan kita itu dipengaruhi oleh emosional. Coba teman-teman refleksi ketika teman-teman satu hari nih menjalankan keseharian, jangan direncanakan, jangan disetting lah ya, jangan disetting. Cuman ketika malamnya teman-teman coba refleksikan, aku hari ini mengambil keputusan ini berdasarkan emosi atau pemikiran gitu, atau yang benar-benar alasan rasional. Di satu sisi teman-teman, memang di dalam kehidupan kita, di satu sisi ya, realitanya dan masuk akalnya itu memang perlu yang namanya mengambil keputusan berdasarkan emosional dalam beberapa ketentuan gitu ya. Cuman kalau kita segalanya didasarkan kepada emosional, ini juga tidak baik. Nah, yang baik adalah kita harus menetapkan emosional, keputusan berdasarkan emosional itu pada tempatnya, dan mengambil keputusan berdasarkan rasional itu juga ada tempatnya. Contohnya, ketika kita menolong orang yang tidak dikenal, misalnya ada ibu-ibu nih jatuh, kemudian dia terluka. Kalau kita secara emosional pasti kita akan pengen menolong, aduh tolong nih ibunya kecelakaan, misalkan ibunya jatuh harus kita tolong gitu ya, dan kemudian nanti takutnya dia semakin parah sakitnya dan lain sebagainya. Itu berdasarkan perasaan. Tapi kalau kita berdasarkan rasional, di dalam keadaan kayak gitu, kadang malah mikir beribu kali untuk nolong. Contohnya, ketika kita bertemu dengan ibu yang tadi jatuh nggak kita kenal, kita harus berasional, orang ini sakit nih, orang ini jatuh, tapi ini di tempat yang umum, aku nggak tahu dia itu siapa. Nanti dia pura-pura sakit, nanti dia mencelakakan aku. Mana mungkin dia bisa jatuh dan seterusnya. Nah, dalam keadaan-keadaan tertentu, memang kita perlu mendominankan perasaan atau empati ya, yang dihasilkan daripada perasaan kita. Tapi dalam keadaan tertentu juga kita perlu yang namanya mengambil keputusan, dan harus mengambil keputusan berdasarkan rasionalitas kita. Nah, keduanya harus seimbang teman-teman semua. Dan maka dari itu tadi, dalam memanage emosi itu, selain kita memanage emosional kita juga harus memanage bagaimana mindset dan pola pikir kita. Nah, bagaimana caranya memanage itu? First-nya itu adalah kita harus percaya Allah punya rencana di balik setiap kejadian yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus sadar ketika kita marah, mencaci maki orang, menghujat sampai darah tingginya naik gitu ya, itu tidak akan membawa kebaikan apapun bagi diri kamu. Nggak akan. Yang ada, mental kamu semakin tertekan, kebahagiaan kamu jadi kayak terganggu, hanya karena kesalahan orang lain yang sebenarnya kamu bukan berarti memaklumi ya, bukan memaklumi,
tapi kamu bisa lebih enjoy dalam memanajemen konflik tersebut. Ya, kalau memaklumi kesalahan itu adalah sebuah hal yang salah. Kalau orang itu memang salah, ya kita katakan salah. Cuman dalam satu kondisi tertentu kita nggak perlu kayak sampai mencaci maki, mengeluarkan kata-kata kotor gitu misalkan ya, sampai menghujat sana sini, nggak perlu. Kalau kamu teman-teman marah, marahlah secara elegan, marahlah secara marahlah secara eh, elegan ya, yang secara benar, menghujat, mencaci maki. Boleh marah, cuman dalam kondisi-kondisi tertentu dengan cara yang benar. Nah, salah satu hal yang harus teman-teman latih, dan kakak harap juga bukan hanya bagi diri kakak, tapi juga bagi diri teman-teman semua, Ramadan ini menghasilkan self control yang baik di dalam kehidupan kita. Ada satu kebiasaan masyarakat Indonesia, atau mungkin kebiasaan teman-teman semua. Ketika menghadapi sebuah masalah, tanda kutip ujian gitu ya, di dalam kehidupan ini, seringkali kita tuh malah berpikiran jelek atau berpikiran buruk terhadap apa yang kita pikir, apa yang terjadi di hadapan kita. Contoh, misalkan ketika kita dihadapi dengan sebuah masalah, kita selalu mengucap, aduh, masalah lagi, gitu ya. Atau kita mengucapkan, aduh, gagal lagi. Nah, sebenarnya teman-teman semua, kalau dari salah satu guru kita mengatakan diubah kalimatnya, jangan kayak gitu, kata-katanya jangan kayak gitu. Tapi diubah kayak kalau misalkan teman-teman mendapatkan ujian nih, alhamdulillah diuji lagi. Allah mau ngasih hadiah apa ya? Alhamdulillah ada masalah, oke baik aku akan berusaha untuk menyelesaikannya. Karena mau teman-teman mengucapkan aduh, teman-teman mengucapkan alhamdulillah, masalah itu akan tetap dan akan tetap ada. Teman-teman mengucapkan aduh, ngeluh dengan sebagai macamnya, atau sampai marah sama Allah, masalah itu tetap ada. Tapi kalau teman-teman mengucap alhamdulillah, ada masalah berarti Allah menginginkan kebaikan bagi dia. What next? Apa yang harus aku lakukan? Gimana cara keluarnya? Apa yang harus aku cari? Oke, first stepnya ya, kita harus lakukan kayak sholat dulu deh, biar aku tenang, aku sholat dulu deh. Sholat mutlak gitu ya, sholat mutlak atau pas sholat duha ya sholat duha gitu. Sholat minta pertolongan sama Allah. Karena mau bagaimanapun dan apapun yang kita ucapkan ataupun yang kita lakukan, baik salah ataupun benar, masalah itu tetap ada. Tapi keuntungannya ketika teman-teman melakukan itu atau menggunakan cara yang benar, maka insya Allah itu akan memberikan pahala bagi diri kita akan jauh lebih tenang, dan masalah dan solusi akan terasa lebih dekat. Karena yang menurunkan masalah itu Allah, yang punya solusinya juga Allah. Gitu ya. Maka diubah coba dari segi ucapan, karena ucapan itu sadar atau tidak sadar, teman-teman, itu akan mempengaruhi pemikiran kita. Dan pemikiran kita akan mempengaruhi perasaan serta keputusan-keputusan yang akan kita ambil nanti. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus diubah dulu, gitu ya. Nah, coba pengen tanya ke teman-teman semua, ada nggak yang kayak gitu, ketika dikasih masalah tuh malah bukan menghujat ya, ngeluh lah gitu ya, kayak aduh masalah lagi, dan seterusnya. Aduh ini masalahnya nggak berhenti berhenti ya, kayak gitu. Ada nggak kayak gitu? Ini konteksnya bukan ngeluh yang positif ya, tapi ngeluh ke negatif. Nah, jadi mungkin teman-teman nanti bakal bertanya, emang ngeluh nggak boleh-boleh dalam ngeluh yang positif. Nah, ngeluh positif misalnya kayak gini, ya Allah, aku tuh capek banget, ya Allah, boleh nggak sih tolong aku dan bantu aku? Ngeluhnya ke Allah. Boleh, tapi ada ngeluh yang negatif yang malah dia tuh bukan bukan ngeluh positif, ngeluh negatif dengan kayak benci dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, diuji lagi, ini gimana, ini masalah belum selesai, bla bla bla, seterusnya. Nah, kayak gitu. Nah, ada nggak teman-teman di sini yang masih ngeluhnya negatif kayak gitu? Coba tulis di kolom komentar. Ada nggak? Ayo. Aduh, Kak, aku kemarin diputusin, Bro. Hai, kurang ajar gitu ya. Kayak gini, Kak. Aduh, kenapa sih harus aku yang diuji? Jahat banget. Oke. Nggak benci sih, cuma nangis aja. Oke, apa? Ada lagi nggak selain dari Mas Chandra dan Mbak Ayu? Bagaimana cara kalian ketika ngeluh? Pernah ngeluh dan merasa benci ke diri sendiri? Oke. Ada lagi? Yang lain gimana? Cek. Coba yang lain gimana? Bukan ngeluh sih Kak, cuman tiada tahu bagaimana cara menghadapinya. Oke. Nah, salah satu kebiasaan yang saya selalu hadapi teman-teman ketika merasa kayak, aduh aku bingung nih mau ngapain ya. Ini bagaimana cara menyelesaikannya ya. First step-nya, sholat dulu deh. Sholat. Serius. Jadi daripada kalian ngeluh, terus menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Allah, benci sama takdirnya, sholat dulu.
Nah Kak, tapi cewek kan kadang halangan, nggak bisa sholat. Betul, dan itulah tantangannya bagi para cewek. Nah ketika kalian tidak bisa sholat, lebih baik kalian duduk dulu, diam, istighfar, sholawat, minta petunjuk sama Allah. Nanti Allah yang akan arahkan kita untuk ngelakuin apa. Kadang Allah juga memberikan pertolongannya dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Gitu. Tapi kalau pada cowok, para cowok, serius ya ketika kalian ngadepin masalah ini mau ngapain, first stepnya sholat dulu. Sholat, doa, minta tolong sama Allah. Percaya sama saya, walaupun mungkin solusinya tidak datang pada saat itu, tapi setidaknya teman-teman pertama kali bisa lebih tenang. Dan ketika kita bisa lebih tenang, biasanya kita akan lebih bijak dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang itu akan berpengaruh pada kehidupan kita. Nah, kalau teman-teman sedang diuji nih, kenapa kakak bilang kayak tadi ya, jangan ngeluh ke yang negatif, tapi ngeluh ke yang positif gitu ya. Kenapa aku bilang kayak gitu teman-teman? Karena lika-liku kehidupan, naik turun ya, sedih bahagia, kemudian senang ataupun sedang nangis dan seterusnya itu tuh bagian daripada kehidupan. Tidak akan bisa dilepaskan dari yang namanya kehidupan. Ujian tidak akan pernah dilepaskan dari yang namanya ujian, kehidupan. Sehingga ketika teman-teman mau ngeluh negatif, mau ngeluh positif, ya akan tetap ada. Cuman ketika kamu ngeluhnya positif, percaya sama kakak itu akan memberikan kebaikan jauh lebih banyak. Ya, mulai dari pahala sabar, mulai dari diri yang lebih tenang, keputusan-keputusan yang lebih bijak, dan insya Allah menghasilkan pahala serta pengampunan pengampunan dosa ketika kita sabar dan ridho dalam menerima hal tersebut. Gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman ngerasa kayak tadi, coba deh lebih tenang, sholat, zikir, dan selesaikan masalah itu dengan bijak. Ya, karena kehidupan ini mau bagaimanapun ya teman-teman, semua itu bagian daripada lika-liku kehidupan itu bagian daripada perjalanan hidup. Ya, mau kehidupan itu naik turun, mau kehidupan itu bagaimanapun, tetap usahakan kita menghadapinya dengan tenang, kita menghadapinya dengan Allah, kita menghadapinya dengan meminta pertolongan kepada Allah. Ya, kehidupan bisa berubah-ubah, naik turun, ya kayak roller coaster. Namun ketaatan jangan sampai kita usahakan untuk tidak pernah pudar dan tidak pernah untuk hilang atau tidak pernah untuk turun atau terjun ya. Tapi usahakan untuk stabil, tetap taat, tetap usul sama Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan akan senantiasa berubah, tapi usahakan ketaatan kita jangan pernah pudar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena yang saya harapkan teman-teman, ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita lebih bijak dalam menghadapi ujian. Gitu ya. Jadi memang banyak nilai di dalam bulan Ramadan ini yang harus kita ambil, dan salah satunya adalah bagaimana kita keluar dari bulan Ramadan, kita bisa menghadapi ujian ini dengan lebih bijak lagi. Kak, tapi kalau misalkan masih muda, ini tuh ujiannya berat banget kayak orang apa masih muda itu mulai ujian syahwat, ujian mungkin insecure lah, overthinking atau apapun itu. Kalau masih muda kan kayak gitu kan ya. Aku susah banget Kak. Kadang beberapa orang yang aku temuin teman-teman, dia mengambil keputusan yang kayak misalkan mengambil keputusan ke arah-arah negatif, ke zina, ke minuman-minuman keras dan seterusnya itu. Nauzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, teman-teman, masa muda itu adalah masa awal atau startnya kita. Masa muda itu garis garis start. Kalau misalkan kita salah dalam memilih pergaulan, nah itu bahaya. Kedepannya kita juga akan lebih sulit untuk memilih pergaulan yang benar. Nah, teman-teman, satu fakta yang harus teman-teman ingat bahwasanya kita tuh bisa memilih apapun. Kita bisa memilih, bukan apapun sih. Kalau bisa memilih apapun ya, kita memilih jadi orang yang soleh, kaya raya, masuk surga gitu ya. Kayak gitu. Kalau saya memilih apapun itu adalah kita bisa memilih kepada hal-hal yang memang kita bisa pilih di hadapan kita. Pada hal-hal yang bisa kita pilih di hadapan kita. Nah, ketika kita memilih itu, kita masih bisa berpikir, dan ketika hendak memilih, kita punya peluang untuk memilih yang benar ataupun memilih yang salah pada momen itu. Namun, satu hal yang harus teman-teman pahami, konsekuensi dari pilihan itu terkadang yang tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita pilih konsekuensinya. Contoh, ketika teman-teman memilih untuk pacaran atau berzina, itu pada saat Anda berzina, teman-teman bisa milih mau berzina atau tidak.
Tidak berzina, teman-teman dapat pahala, jadi wanita terjaga, dan mendapatkan cinta dari Allah. Berzina, teman-teman menjadi orang atau hamba Allah yang tidak terjaga, atau mungkin bisa mendapatkan konsekuensi yang lebih hina lagi, atau juga mendapatkan hukuman, atau tidak adanya rasa cinta Allah kepada kalian. Contoh ya. Nah, pilihan di awal itu bisa teman-teman pilih. Tapi konsekuensi dari pilihan itu terkadang memang nggak bisa kita pilih. Datang secara otomatis. Nah, contoh lagi. Ketika teman-teman suka sama lawan jenis. Nah, kalau misalkan teman-teman itu pada saat hendak memulai interaksi itu, teman-teman tuh bisa milih kayak, oke, aku mau lanjut interaksi yang berlebihan atau tidak. Kalau teman-teman memilih untuk tidak melakukan interaksi berlebihan, konsekuensinya ya mungkin teman-teman akan lebih terjaga atau jauh daripada orang itu. Tapi kalau teman-teman memilih dengan interaksi yang berlebihan, konsekuensinya sama-sama kita ketahui, teman-teman akan timbul perasaan yang lebih dekat dan lain sebagainya. Nah, pilihan di awal itu bisa kita pilih, dari konsekuensinya terkadang nggak bisa kita pilih. Oke, contoh lagi yang sederhana dari makan. Teman-teman ada makanan. Pertama, makanan ini adalah kayak makanan-makanan Jogja, Jawa, manis. Yang sebelah kanan makanan-makanan yang pedas. Kiri manis, kanan pedas. Kalau teman-teman di awal itu bisa milih loh. Oke, aku bisa milih mau makan mana, mau kecap, mau makan manis, mau makan yang sebelah kiri, ini konsekuensinya rasanya manis. Mau makan sebelah kanan, ini konsekuensinya rasanya pedas. Oke, nah di awal bisa milih, tapi ketika teman-teman memilih yang pedas, makanan pedas ini, maka konsekuensi pedas itu nggak bisa kita teman pilih. Ya kan mungkin teman-teman milih pedas terus tiba-tiba pas makan itu bisa milih mau rasa manis atau rasa pedas, kan nggak bisa. Makan cabai misalkan, apakah ketika makan cabai bisa milih, wah udah makan mau milih nih, aku cabai ini mau dirasakan manis atau dirasakan pedas, kan nggak bisa. Nah itu harus teman-teman pahami. Ketika teman-teman masih muda itu bisa memilih mau jadi pemuda yang taat atau pemuda yang tidak taat. Semuanya ada konsekuensinya. Di awal, pintu masuknya, teman-teman bisa milih mau pintu masuk kanan atau pintu masuk kiri. Kalau udah masuk dan udah tahu konsekuensinya, itu nggak bisa diubah. Gitu ya. Maka jadikanlah masa muda ini sebagai pilihan-pilihan kita untuk memilih hal-hal yang baik. Supaya konsekuensi yang kita dapatkan dari apa yang kita kerjakan itu adalah bagian daripada kebaikan juga. Ya, baikan daripada kebaikan kita juga. Tapi sayang banget ya masa muda kalau misalkan kita itu tidak mencoba hal-hal yang kita inginkan. Salah satu kebodohan, ini aku teman-teman sorry banget ya. Salah satu kebodohan kita sebagai anak muda adalah merasa bahwasanya semua itu harus dicoba. Semua harus dicoba. Padahal pelarangan-pelarangan yang Allah bikin itu nggak semuanya harus dicoba. Cukup dipelajari dan dijauhi. Dipelajari dan dijauhi. Orang nggak boleh pacaran, kenapa nggak boleh pelajaran? Kenapa nggak boleh pacaran? Kita pelajari. Oh ini loh konsekuensinya, oh ini loh ayatnya, oh ini loh dalilnya, oh ini loh hal negatifnya gitu ya. Nah itu harus teman-teman pahami, harus teman-teman cari ya, pelajari. Cuman pelajari bukan untuk dikerjakan, pelajari untuk kita jauhi. Nah gitu ya. Nah maka dari itu teman-teman semua, ketika kita masih muda ini, cobalah untuk berpikir lebih jernih lagi. Pelarangan-pelarangan yang Allah bikin itu bukan untuk mengekang, tapi untuk menjaga diri kita, termasuk pada bulan Ramadan. Ya di dalam ataupun di luar bulan Ramadan. Ya agama itu menjaga pelarangan itu untuk dipelajari saja, bukan untuk dicoba, tapi untuk dijauhi. Contohnya gini, ketika teman-teman nih, ini mungkin udah ada yang dari dunia kerja, teman-teman bekerja di sebuah instansi atau sebuah perusahaan atau sebuah corporation gitu ya, teman-teman kerja di sana. Nah, bos kalian tuh bilang kayak kamu nanti kalau kerjanya bagus kamu tuh akan mendapatkan A B C D, tapi kalau kamu melanggar aturan ini kamu akan mendapatkan hukuman A B C D. Kalau kita cerdas, ngapain kita mencoba kayak oke deh bos tadi bilang kayak gitu, coba deh aku pengen melanggar aturan ini, apakah aku benar dihukum atau tidak. Itu menurut saya, yang menurut aku pola berpikirnya salah. Harusnya ketika kita udah mengetahui kayak gitu, kita harus menghindari hukuman ini, menghindari mengerjakan kesalahan ini, kemudian menghindari apa yang menjadi hukumannya. Dan kita justru harus lebih mengepush ya, atau mendorong diri kita untuk mengerjakan apa yang bos perintahkan, untuk mengerjakan apa yang bos sarankan, sehingga kita bisa mendapatkan bonus-bonus atau hal-hal positif yang kita dapatkan dari janji-janji yang telah bos kita sampaikan. Nah, gitu loh. Itu kan logikanya gitu ya. Kalau teman-teman kerja kan nggak mungkin kayak, oke deh aku mau melanggar ini, coba nanti bos mau hukum aku atau enggak, kan nggak perlu kayak gitu. Tapi kalau kita cerdas, kita lebih baik jadi karyawan atau pekerja yang positif, yang berprestasi dan mendapatkan bonus-bonus yang seperti yang bos kita janjikan tadi.
Kan gitu. Nah, maka masa muda itu kayak gitu teman-teman. Kita nggak perlu mencoba, cukup dipelajari dan dijauhi aja. Hal-hal yang memang Allah larang. Karena segala sesuatu yang agama larang, yang Allah larang, itu adalah bagian daripada kasih sayang Allah untuk menjaga diri kita. Nah, bukan hanya di bulan Ramadan saja ya teman-teman semua, tapi di semua bulan. Di semua bulan. Jangan berpikir, Kak, nanti aku bisa taubat deh, Kak, nanti aku bisa ini dan sebagainya. Nggak ada yang bisa mengetahui teman-teman. Oke, kalau kita berbicara kan nanti nggak bisa tobat karena nanti tiba-tiba ajal datang. Gak usah jauh-jauh ke sana. Gak usah jauh-jauh ke sana. Kakak nggak akan mengarah ke sana, tapi kakak akan memberikan satu tamparan, satu pemikiran yang ini bisa membuat teman-teman itu berpikir dan mudah-mudahan bisa membuat teman-teman lebih hati-hati. Apa itu? Oke, kalian ada waktu hidup. Kalian ada waktu untuk bertobat. Allah masih berikan kalian itu kehidupan. Pertanyaannya sekarang, apakah teman-teman masih ada keinginan untuk bertobat atau tidak di hati kalian? Banyak orang yang tahu nggak sholat itu dosa. Banyak orang yang tahu sholat itu wajib. Meninggalkan sholat itu haram. Banyak orang yang tahu itu. Banyak orang yang diberikan kemudahan itu. Tapi banyak juga orang yang meninggalkan sholat. Teman-teman tahu Allah memberikan banyak pertobatan. Allah membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin taubat dan ingin kembali kepada Allah. Tapi apakah yakin teman-teman Allah gerakkan hati kita untuk bertobat? Ya kan? Ya. Apakah yakin taufik Allah itu akan diturunkan kepada kita? Sampai kita nanti meninggal misalkan? Apakah teman-teman yakin? Teman-teman coba deh dengerin cerita orang-orang yang keluar dari maksiatannya yang nggak bisa-bisa. Karena apa? Karena udah jadi habits, karena udah kecanduan, karena udah hatinya terlalu keras, nggak bisa dinasihatin dan lain sebagainya. Banyak faktor penyebabnya. Nah, kita bisa jauh-jauh ke mau deh. Tapi coba, apakah iya ketika kita melanggar aturan Allah, nanti hati kita jadi lembut dan mau bertobat nantinya? Apakah iya Allah masih memberikan taufiknya kalau kita nggak mau cari dari sekarang? Apalagi teman-teman menyepelekan tobat, ini nanti aja lah bla bla dan seterusnya. Apakah nanti hati kita akan tersentuh hidayah? Coba deh teman-teman. Dan coba teman-teman pikirkan. Banyak orang yang mengerti sholat itu wajib, tapi ternyata nggak semua orang tuh mengerjakan sholat. Meski dia katanya cinta Allah dan cinta Rasul dan lain sebagainya gitu ya. Jadi maka bukan hanya sekedar maut saja yang menjadi penghalang kita untuk taubat, teman-teman, tapi hidayah, taufik ya untuk kita mengerjakan taubat itu juga sangat mahal. Makanya jangan nunggu Allah keraskan hati kita baru mau bertobat ya, karena belum tentu ada kesempatan taubat itu. Gitu ya. Oke, teman-teman sampai sini paham? Cek ombak dulu, nanti malah bobok manis ya, bobok cantik di pagi hari. Coba cek ombak dulu, paham tidak? Alhamdulillah paham Kak. Yang lain paham tidak? Fahimna. Semoga bisa dipraktekin. Amin. Yang lain gimana? Alhamdulillah sedikit masuk Kak. Oke. Yang poin pentingnya di akhir tadi. Ya kalau teman-teman nunda-nunda taubat, apakah masih yakin nanti Allah akan berikan taufiknya, hidayahnya, Allah memberikan kita untuk bertobat atau tidak? Ya nggak usah jauh-jauh ke mau tuh. Kan orang masih muda, apalagi orang muda pasti mikirnya, aduh mau masih jauh, masih muda gitu ya. Dan pemikiran-pemikiran sesat lainnya biasanya ada dalam pikiran kita. Paham nggak? Paham nggak? Yang lain. Coba gimana? Takutnya yang masih bangun tuh Mbak Ayu, Mbak Anita, Mas Asrin ya, Mbak Clara, Mbak Zafira, Mbak Denisa, paham Kak? Yang lain gimana? Paham nggak? Oke. Maksudnya kami tidur. Ya kan ya tahu ya, namanya juga manusia lah. Oke. Oke, kalau paham kita coba lanjutkan. Alhamdulillah insya Allah teman-teman menyimak ya. Mudah-mudahan beneran menyimak. Teman-teman, ketika kita menunda tobat kita, pertama tadi, apakah Allah akan tetap memberikan taufik dan hidayahnya sampai nanti kita sebelum meninggal gitu ya? Atau yang kedua, kita nggak sempat tobat karena Allah wafatkan kita sebelum kita sempat untuk bertobat. Maka teman-teman,
Ketika kita menyadari maut itu bisa datang kapan saja. Maut itu bisa datang kapan saja. Dan inilah kenapa kita dan kakak menyarankan teman-teman untuk taubat itu menjadi sebuah kebiasaan, istighfar itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya, bertobat menjadi sebuah kebiasaan kapanpun, dimanapun ketika kita sedang melakukan maksiat, tinggalkan maksiatnya, taubat. Taubat. Kenapa? Teman-teman, ketika kita meninggal dunia, usahakan untuk membawa dua hal dan tinggalkan dua hal. Apa? Ketika kita meninggal, maka usahakan ketika kita meninggal itu kita membawa dua hal, yaitu amal soleh dan teman soleh. Dua hal ini, amal soleh dan teman soleh. Even amal soleh kita sedikit dan tidak bisa mengantarkan kita ke surga, misalkan, insya Allah ada teman soleh yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Dan jangan bawa dua hal, apa? Dosa serta musuh di dunia. Jangan nyakitin orang, jangan ngezalimi orang, jangan bikin orang itu sedih, jangan bikin orang itu susah, jangan bikin itu orang itu nangis dan seterusnya. Karena bisa jadi yang tadinya kita mungkin amal solehnya banyak gitu ya, kemudian ada satu orang musuh yang pernah kita sakitin, dia menuntut pengadilan di hari akhirat kelak, itu bisa menjadi sebab kita ditariknya ke neraka. Kita pastikan tutur kata kita, ucapan kita yang kita jaga selama bulan Ramadan ini itu juga terjaga even setelah bulan Ramadan itu selesai. Ya, bawa amal soleh, bawa teman soleh, dan jangan bawa dosa, dan jangan juga bawa musuh. Kalau udah berdosa, bawa musuh pula, gila. Susah banget. Ya, jadi ya hindarilah hal-hal yang membuat kita membawa musuh di akhirat. Apalagi teman-teman yang kerja, misalkan ya, yang kerja ataupun pedagang, ya kita anggap aja orang kerja, karena mungkin teman-teman di sini banyak yang bekerja. Teman-teman memiliki posisi yang bagus di dalam pekerjaan itu, punya atasan. Terus teman-teman bisa semena-mena nih ngatain bawahannya, kamu nih kerja nggak bener, goblok banget, bodoh, tolol, bla bla, misalnya kayak gitu. Hey guys, ingat ya, ingat, dengerin, aku dengerin ya. Pekerjaan, jabatan, itu akan kalian tinggalkan. Itu akan kalian tinggalkan. Tapi dosa kalian ketika bekerja, ya maksiat kalian ketika bekerja, kezoliman kalian ketika bekerja, kepada staf kalian, kepada teman kalian, kepada atasan kalian, kezoliman itu yang nyakitin hati mereka, itu kekal sampai ke akhirat. Hebat-hebatnya pekerjaan kalian itu akan kalian tinggal. Dua hal yang jangan dibawa tinggal, yang dibawa meninggal tadi apa? Musuh dan dosa. Musuh dan dosa. Nah, balik lagi. Ya, sebagus-bagusnya posisi kalian di kantor kalian, setinggi-tingginya jabatan kalian, sehebat-hebatnya power kalian di dunia ini, jangan sampai itu menjadi satu hal yang memberatkan kalian di akhirat dengan kalian menzolimi, menyakiti, sewenang-wenang, melakukan kezoliman, melakukan dosa di pekerjaan kalian. Karena itu pekerjaan kalian itu akan ditinggalkan. Tapi apa yang kalian lakukan di sana, tapi apa yang kalian ucapkan kepada staf kalian, kepada orang lain, kepada bawahan, kepada atasan, kepada siapapun, itu kekal akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan mentang-mentang, Kak, aku ini supervisor, aku ini manajer, aku ini CEO, aku ini begini, aku harus marahi dia karena dia kerjanya kebenar. Dengan kata marah boleh, cuman jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Ya, itu akan ditinggalkan. Jabatan, pekerjaan akan ditinggalkan. Tapi apa yang kalian lakukan dalam pekerjaan itu, apa yang menjadi kezoliman kalian itu akan kekal sampai ke akhirat. Maka pekerjaan, setinggi apapun, sebesar apapun gaji, jangan sampai membutakan kalian bahwasanya ucapan dan tingkah laku kalian akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Ingat itu guys. Ya, itu juga nggak pegang. Maka kalau ada staf kakak yang salah, kakak selalu ngajak diskusi. Bukan marah-marah dengan kata-kata kotor, tidak. Ajak diskusi, kenapa nggak maksimal kerjanya, ada masalah apa, aku coba bantu, kalau nggak bisa dibantu, oke, mau kalian bikin dia resign, ya bikin alasan yang tepat, yang benar. Oh ini kayaknya nggak bisa diajak kerja sama, oh ini karena ini begini. Oke, sampaikan, mohon maaf, kamu nggak bisa, kamu dengan banyak masalah begini, jadi nggak bisa maksimal kerjanya, jadi mohon maaf banget, aku harus bikin kamu resign, aku harus bikin kamu keluar dari sini, mohon maaf sekali, gitu ya. Secara profesional, tanpa harus mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Itu harus umum. Ya, jangan jadi orang yang angkuh, yang seakan-akan dibutakan dengan jabatan dan pekerjaan. Gitu ya teman-teman. Maka cobalah untuk senantiasa bertobat, senantiasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan ucapan kita, tingkah laku kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis, syaitan itu akan membinasakan manusia itu dengan apa? Dengan membisikkan manusia itu untuk melakukan dosa-dosa.
Iblis akan membinasakan, akan mengajak kita ke neraka dengan dosa-dosa. Tapi iblis, setan itu akan binasa ketika manusia senantiasa ingat kepada Allah, la ilaha illallah, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar di sini maknanya adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis akan binasa dengan itu. Dengan tauhid ya, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah dan dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasa banyak dosa, jangan berhenti istighfar dan jangan berhenti untuk dekat sama Allah. Ya, maka itu ketika rasa aku kayaknya udah banyak masalah Kak di Ramadan ini, maka coba untuk dekat dengan Allah dan berbanyak istighfar. Oke. Dan manusia teman-teman itu tanpa teman-teman sadar atau tidak, kita itu berada di dua hal, yaitu nikmat dan dosa. Kenikmatan dan dosa. Kenikmatan dan keduanya itu akan menjadi baik ketika kenikmatan kita syukuri dan dosa-dosa kita istighfari. Dua hal itu harus teman-teman ingat. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan, syukuri. Ketika kita melakukan dosa, istighfar. Rumus itu. Ya, kalau teman-teman ingin mendapatkan ampunan daripada Allah, mendapatkan keberkahan di sisi Allah, kenikmatan kita syukuri, alhamdulillah sekecil apapun itu, dan dosa sekecil apapun kita juga harus senantiasa istighfar. Istighfar. Aku ada satu nasihat dari guru aku. Kita sadar nggak sih bahwasanya kita itu kayak ditutupin aibnya sama Allah. Kita terlihat mulia di hadapan manusia, kita terlihat baik di hadapan manusia. Kalau kata guru saya ya, itu karena kita itu rajin istighfar. Karena kamu rajin istighfar, kamu rajin memohon ampun, sehingga Allah tutupin aib-aib kamu. Tapi kalau kamu sudah maksiat, kamu nggak mau beristighfar, kamu nggak mau untuk memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan buka aib-aibnya. Diperlihatkan aib-aibnya. Karena kita nggak mau memohon ampun dan kita ngerasa dosa kita tuh biasa aja. Maka kalau teman-teman ngelihat orang-orang yang dengan bangga, ya wallahu alam dia beristighfar atau tidak. Karena kalau dia benar-benar beristighfar harusnya dia malu gitu ya. Malu kepada Allah, malu kepada manusia. Gitu. Jadi manusia itu berada di antara kenikmatan dan juga dosa. Tapi keduanya akan sama-sama membawa kebaikan ketika nikmat itu kita syukuri dan dosa yang kita lakukan kita taubati atau kita istighfari. Jadi bukan berarti kayak gitu kita sengaja untuk ngelakuin dosa deh nggak kayak gitu juga ya guys ya. Nah, oke. Sebelum kita lanjut teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Tapi belum selesai materinya, tapi kakak mau coba tes ombak dulu, ada yang mau ditanyakan? Sembari kakak izin untuk ke kamar mandi belakang bentar. Boleh ditulis di chat aja kalau ada pertanyaannya. Sekejap. Oke, pertanyaan pertama.
Kak, kalau kita ngelakuin kesalahan besar, terus kita malu buat kembali ke Allah gimana ya? Hey, no, no. Guys, malu, perasaan malu, takut nggak diampunin, was-was Allah marah, was-was Allah nggak akan ngampuni kita, atau Allah akan membuat hati kita keras karena dan seterusnya, dan daripada ketakutan-ketakutan itu membuat kita tidak bertobat. Trust me guys, itu adalah bisikan syaitan. Itu bisikan syaitan agar kamu tidak bertobat. Itu was-was yang syaitan hadirkan. Perasaan malu, takut untuk kembali kepada Allah itu adalah was-was syaitan. Maka jangan terpengaruh. Ketika ada perasaan untuk kembali kepada Allah, balik. Ada kayak takut, tapi tetap paksa balik, taubat. Jangan pernah putus asa terhadap ampunan Allah. Itu semua bisikan setan, guys. Itu semua bisikan setan. Ya, jadi jangan diikutin. Memang benar ada kayak kita tuh malu, ya Allah aku tuh banyak maksiat, bla bla. Ada perasaan sedih, iya. Mau nangis silahkan. Cuman harus tetap balik dan mohon ampun kepada Allah. Karena kalau kamu tidak memohon ampun kepada Allah, memohon ampun kepada siapa? Ya, dan perasaan takut kayak gitu. Itu tuh dari syaitan. Dari syaitan. Malu, was-was dari syaitan. Maka paksa untuk balik ke Allah. Paksakan untuk tetap balik ke Allah. Dengan tertatih-tatih, nangis, tapi tetap balik ke Allah. Jangan ikutin bisikan-bisikan syaitan. Jangan turuti bisikan syaitan. Bisikan syaitan yang seperti itu tujuannya adalah menjauhkan diri kamu daripada ampunan Allah. That's it. Oke? Oke, Mbak Clara, bisa dipahami? Bisa dipahami tidak? Jangan kalah sama perasaan kayak gitu. Setan membisikkan di dalam telinga kamu, setan menghasut hati kamu, aduh takut banget, malu banget, dan seterusnya, sehingga kamu tidak jadi bertobat. Itu yang setan harapkan. Maka kalau ada pikiran-pikiran kayak gitu, lawan dan tetap balik ke Allah. Even harus tertatih-tatih, even harus dengan nangis darah, tetap balik ke Allah. Balik ke Allah. Karena kalau bukan Allah yang mengampuni kita, lalu siapa yang akan mengampuni kita? Ya, balik ke Allah. Ya, malu sama Allah boleh, cuman jangan sampai itu menghalangi kita untuk bertobat kepada Allah. Tapi malulah sama Allah ketika kita hendak melakukan maksiat, hendak melakukan kesalahan, melakukan dosa, kita malu. Tapi kalau kita udah terlanjur melakukan dosa, back to Allah, taubat. Perasaan malu itu singkirkan dulu, menjadi rasa penyesalan. Malu ketika kita hendak melakukan maksiat, tapi kalau udah anjur melakukan maksiat, maka jadikan rasa malu tadi sebagai rasa penyesalan, dan kita mohon ampun ke Allah. Oke. And then, selanjutnya ya teman-teman, semua yang akan sampaikan di sini adalah, teman-teman, dalam kehidupan ini, udah jam 6:30 ya? Oke. Mungkin akan langsung closing aja deh, kalau udah 6:30 ya guys ya. Baik, teman-teman semua, jangan kurung diri kita pada bingkai yang kita bikin sendiri. Perasaan kayak, aduh Allah nggak ngampunin, padahal Allah ngampunin kita. Oh, aku tuh nggak bisa loh Kak untuk jadi orang yang taat, aku tuh orangnya begini-begini. Nggak, kamu bisa jadi orang taat. Atau contoh sederhananya nih, gak usah ketaatan ya, contoh sederhana. Aku nggak bisa banget kalau nggak minum kopi setiap hari. Itu diri kamu tuh membatasi diri kamu sendiri. Padahal, coba deh masih diubah. Aku tuh bukan, aku bisa minum apa aja setiap hari. Kopi oke, teh oke, susu oke, air putih juga oke. Jangan dibatasin. Terkadang itu tuh membatasi diri kita sendiri pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibatasi. Ya, jadi jangan kurung diri kita pada bingkai-bingkai yang kita bikin sendiri, yang merugikan diri kita, yang tidak ada manfaatnya buat diri kita. Jalankan, kerjakan. Jangan termakan was-was syaitan, jangan termakan bisikan-bisikan syaitan. Dan setelah apapun di Ramadan tahun ini, ataupun semenyedihkan apapun kehidupan kita pada tahun ini atau pada Ramadan tahun ini, kalau teman-teman merasa sendirian dalam menghadapi ujian itu, trust me, teman-teman nggak sendirian. Allah ada bersama kita. Satu kata yang powerful banget
bukan satu kata sih, 3 kata yang paling powerful. Allah bersama kita. Even orang lain meninggalkan kita, meski orang lain menjauhi kita, mungkin kita nangis di kamar mandi sendirian, di kamar sendirian, kita merasa hidup kita sendirian, nggak punya siapa-siapa, terresmi. Allah selalu bersama kita. Kita sejatinya tidak pernah sendirian dalam menghadapi masalah ujian, masalah di dunia ini. Kita nggak pernah sendirian dalam menghadapi ujian ketaatan, ujian kemaksiatan, atau apapun itu, kita tidak pernah sendirian. Ada Allah yang senantiasa bersama kita. Ada Allah yang membersamai kita. Kalau teman-teman ngerasa, Kak, aku sendiri, no. Kak, aku menghadapi kehidupan ini sendirian, no. Kak, aku tuh kayaknya menjalani ujian ini kayaknya berat banget karena aku nggak punya siapa-siapa, no. Kalian punya Allah. Kalian punya Allah, guys. Jangan lupakan itu. Ya, kalian punya Allah. Jadi apapun yang kalian alami saat ini, kalian punya Allah. Allah ada bersama. Ngomong sama Allah. Ceritakan sama Allah. Dan yakinlah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kak, yakin yang benar tuh kayak mana sih? Kayak emang standar yang benar-benar yakin kayak mana sih? Seyakin ketika kalian melempar benda itu ke atas, pasti jatuh ke bawah. Keyakinan seperti itu yang harus kalian bangun kepada Allah. Ya, keyakinan seperti itu yang harus teman-teman bangun. Dan di Ramadan hari ini, coba tingkatin. Keyakinan kepada Allah seperti keyakinan kita ketika kita melempar barang, benda, buah, atau apapun ke atas, pasti bakal jatuh ke bawah. Seyakin itu seharusnya kita terhadap Allah, terhadap pertolongannya Allah. Apakah ada nggak yang di sini yang nggak yakin kalau kita lempar barang ke atas akan jatuh ke bawah? Jangan ada mikir, Kak, bisa kok tak di bulan gitu. Kak, bisa kok kalau di bawahnya dikasih angin. Jangan mikir yang aneh-aneh. Kita mikir yang benar-benar aja. Ya. Kak, kalau ada yang mikir Allah di mana ya? Gimana, Kak? Nggak ada masalah kalau cuma pemikiran aja. Allah di mana ya? Jawab aja bahwasanya Allah ada bersama kita. Di mana tempatnya? Nah, ini beda bab lagi dalam pembahasan ini. Next time lah kita bahas. Ini beda pembahasan lagi. Panjang pembahasannya. Nah, tapi satu hal yang harus teman-teman ingat. Allah ada dekat bersama dengan kita dan lebih dekat daripada orang tadi kita. Gitu ya. Dunia bisa berubah-ubah, manusia bisa berubah-ubah, namun Allah tidak akan pernah berubah, guys. Allah tidak akan pernah berubah. Jadi so, teman-teman, di Ramadan tahun ini ya, selain kita harus meningkatkan self control kita, manajemen emosional kita, ketaatan kita ya, juga tingkatkanlah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seyakin apa? Seyakin benda yang kita lempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Ya, refleksikan itu, muhasabahkan itu, apa kita sudah seyakin itu selama ini atau kita masih punya keraguan sama Allah. Coba direnungkan, difikirkan, ya, apa lagi? Ditanyakan kepada diri kita. Oke? Contoh lagi mungkin sebelum kakak tutup ada satu contoh yang mungkin teman-teman udah tahu semua. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika dirinya dikejar ya sama pasukannya Firaun, kemudian Nabi Musa di hadapannya itu ada laut yang luas dan di situ terjadilah sebuah mukjizat. Nabi Musa dengan tongkatnya itu bisa membelah lautan. Apa yang ingin kakak ambil hikmah di sini adalah dengan ketika Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Nabi Musa nggak bertanya kayak, ya Allah, apakah mungkin ketika aku pukulkan tongkat ini lautnya terbelah? Apakah mungkin ya Allah ini gimana cara laut bisa menyelamatkan aku dari pasukannya Firaun? Nabi Musa nggak kayak gitu. Pada cara yang mungkin hampir mustahil dan tidak pernah difikirkan manusia, kita tinggal nurut aja sama Allah, pukulkan tongkat ke laut dan Allah itu memerintahkan kalau nggak salah dalam kisah itu Nabi Musa diperintahkan, diilhamkan, diwahyukan oleh Allah untuk memukulkan tongkat itu ke laut dan Nabi Musa nurut aja, patuh aja, dan yakin terhadap apa yang Allah perintahkan. Dan boom, satu hal yang di luar terjadi. Allah belah lautannya,
Nah, Nabi Musa bisa lewat di tengah-tengah itu. Padahal, kalau kita menurut logika, mungkin tongkat yang dipukulkan bisa di belah lautan. Tapi hikmahnya poinnya bukan itu yang ingin kita ambil, poinnya adalah ketika Nabi Musa itu yakin dan tidak pernah bertanya-tanya, emang bisa? Nah, nggak pernah. Nabi Musa hanya mengikuti apa yang Allah perintahkan dan dia saya yakin-yakinnya Allah akan menolong dirinya. Itu guys. Maka keyakinan kita tuh harus kayak gitu. Saya yakin ketika benda ini kita lempar ke atas, pasti akan jatuh ke bawah. Dan kita harus yakin itu kepada pertolongan Allah, kepada janji-janji Allah. Oke, mungkin itu ya bahan refleksi di Ramadan tahun ini. Mari sama-sama kita tingkatkan manajemen diri kita, self control kita, ya, dan kontrollah diri kita ini dengan satu hal yang diikat kepada syariatnya Allah. Ya, kemudian setelah itu jadikan Ramadan sebagai momentum untuk kita memperbaiki diri, mendekatkan diri kita kepada Allah, jangan zalim sama orang, apapun yang kita miliki, apapun jabatan, profesi atau apapun itu, semuanya yang kita tinggalkan, jangan jadikan itu sebagai bahan untuk kita merendahkan orang lain, nyakitin orang lain, jangan sampai itu terjadi. Dan milikilah keyakinan kepada Allah kita setelah Ramadan ini, kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu, dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dan Allah tidak akan pernah meninggalkan diri kita sendirian. Even kita nggak punya siapa-siapa, nggak punya manusia, nggak punya apapun, kita tetap punya Allah. Kita nggak pernah sendirian. Oke, itu bang refleksi kita. Silahkan direnungkan, silahkan dimuhasabahkan, silahkan ditingkatkan dan silahkan diamalkan. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sebelum kita tutup, mari kita Q&A terlebih dahulu. Akan buka 2 pertanyaan untuk teman-teman. Silahkan. Ada yang mau bertini? Pertini ini. Ayo, ada yang mau ditanyakan guys? Ya mungkin kalau Ramadan sebelumnya kita kayak jadi ya sebelum bulan Ramadan ya emosi kita nggak stabil, kita mudah mencaci maki orang, kita mudah menghujat orang. Coba deh after Ramadan ini diperbaiki lagi ya teman-teman semua. Kita perbaikin lagi, kita tingkatin lagi taatnya, kita tingkatin lagi self management kita. Karena kalau misalkan kita mau gini, mau nggak mau berubah gitu ya, terus kita mau mau seperti apa, mau sampai kapan kita gini-gini terus gitu. Mau sampai kapan? Ya Allah dan memberikan kesempatan kita sampai bulan ini, mari sama-sama jadikan bulan ini sebagai momen kita bereformasi. Jadi lebih baik lagi gitu ya, mulai dari manajemen emosionalnya, self controlnya, mindsetnya, ya pemikirannya, keyakinannya, kita harus bisa lebih baik lagi daripada bulan-bulan sebelumnya. Ada orang berapa di sini? Ada orang 22 termasuk saya. Saya cek dulu. Ada Mbak Anita, ada Mbak Ayu, ada Mas Sekar, ada Mas Asrin, ada Mbak Ari, ada Mbak Ayui, ada Mas Chandra, ada Mbak Clara, ada Mbak Denisa, ada Mbak El, ada Mbak Eva, ada Mbak Ulfa, ada Mbak Iqbal, ada Mbak Lena, ada Mbak Riam, Mbak Hati, Mbak Mas Putra, Mbak Rosa, Mbak Ulan, Mbak Yuni, Kak Zafira. Mari sama-sama di dua. Oke, sorry guys. Terkeluar lagi tadi. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, akan cukupkan. Tidak ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan saja sampai sini. Oke, Mas Asrin, saya Kak, tapi mikrofon tidak bisa di off. Ya Kak, bentar ya. Teman-teman yang mau bertanya dan tidak bisa ini, coba di resen. Coba Mas Asrin, bisa cek-cek sound. Coba, kedengeran nggak? Oh iya ya, kok nggak kedengeran ya? Coba. Cek-cek. Nggak kedengeran guys. Atau di aku aja, teman-teman lain kedengeran nggak Mas Asrin bersuara tidak?
Tidak. Hah, chat aja Mas Asrin. Kalau misalkan gimana ya Kak buat ngajak orang meyakin hal ini? Belief system seseorang itu nggak bisa diajak berubah setiba-tiba itu. Gitu ya. Nah, tapi merubah orang itu perlu bertahap dan mindset yang harus kita tanamkan dulu sebelum kita berusaha merubah orang adalah dengan kita berpikir bahwa yang merubah orang itu bukan ranah kita. Artinya kita tuh berusaha menasehati ia, berusaha memberitahu ia, mendapati cuman berubah atau tidaknya itu ranahnya Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus punya mindset visioner. Apa itu? Yaitu mindset tentang menghargai proses ke depan. Ya, jangan pernah berpikir sih. Hargai proses, berpikirlah semua itu butuh proses, termasuk bagaimana kita memahamkan. Nah, kemudian setelah itu banyak metode lain seperti kita mengubah dengan dimulai dari informasi yang dia terima, kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi pelan-pelan, butuh waktu, kita sesuaikan dengan karakternya, kita sesuaikan dengan sikapnya seperti apa dan lain sebagainya. Intinya merubah orang atau berusaha untuk meyakinkan orang pada suatu hal itu perlu waktu dan perlu proses. Ya, itu bisa diajak ke kajian seperti ini, bisa diajak diskusi, dimulai dari hal kayak gitu ya, atau diajak kepada hal-hal yang dia sukai, kemudian diajak untuk ngobrol, sharing, diskusi dengan hal yang dia dengan hal yang bisa membuat dia yakin gitu ya. Nah, sebenarnya ada banyak cara, tapi kurang lebih seperti itu. Nanti kalau mau detailnya, kalau detail banget tuh pasti panjang guys. Bisa 15 menit sampai 30 menitan, tapi sederhananya seperti itu. Ya, perlu proses, sadari itu, semuanya perlu proses. Kemudian yang kedua, kita nggak bisa merubah orang, kita hanya bisa berusaha memahamkan, iya. Cuma untuk merubah itu adalah ranahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Next, ada lagi yang mau ditanyakan? Bagaimana ya Kak kalau semisal ini kita mikir bahwa apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kurang yakin Kak, contohnya dalam hal kebaikan. Bukan hanya Mas Asrin, saya juga kayak, aduh aku bulan Ramadan ini udah maksimal belum ya, dan lain sebagainya. Nah, pada intinya teman-teman, perasaan-perasaan kayak gitu tuh wajar timbul di dalam pikiran kita. Karena kita begitu cintanya ya umat Islam dengan bulan Ramadan. Tentu kita takut kalau bulan Ramadan ini itu hanya dilewati atau terlewat begitu saja. Tentunya kita menginginkan bulan Ramadan dengan kebaikan yang maksimal begitu. Nah, kalau kita mikir kayak gitu, ya bagus, dalam satu sisi bagus, untuk kita bisa meningkatkan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Kalau kita mikir belum maksimal kan harusnya kayak, oh ya aku belum maksimal nih dalam berbuat baik, maka seharusnya aku harus lebih getol lagi, lebih berusaha lagi untuk berbuat baik ya. Nah, itu nggak ada masalah, cuman jangan dijadikan itu sebagai satu hal yang membuat kita down. Downnya seperti apa contohnya? Aduh, aku nggak maksimal nih di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, sehingga kita males nih untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau kita mikir kayak gitu, kemudian membuat kita termotivasi lagi untuk berbuat baik, maka itu boleh. Nah, itu Mas Asrin ya. Oke, next. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini video saya tuh jelas atau hanya suaranya saja yang jelas, guys? Video saya jelas atau suaranya aja yang jelas? Karena kalau videonya jelas, kamu ada share video Palestine yang tadi itu. Suara aja. Oke lah. Oke. Oke teman-teman, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Videonya Velocity. Oke, oke. Mungkin itu teman-teman semua. Pikiran Velocity ya. Oke, teman-teman mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di Ramadan Jadi Baik di episode terakhir ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf yang akan mewakili teman-teman dari Hati Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, salah dalam memberikan pelayanan kepada teman-teman. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan pada refleksi Ramadan pada pagi hari ini, Kakak harap materi yang teman-teman dapatkan bukan hanya menjadi knowledge, tapi juga harus sebagai amal ibadah yang teman-teman kerjakan. Ya,
Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Kakak mewakili Hak Indonesia, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama bulan Ramadan atau selama ini kami ada salah, salah ucapan, treatment, salah banyak hal kepada teman-teman semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon keriduannya selama menjalankan ibadah puasa dan yang mudik mungkin ya, yang pada memudik hati-hati di jalan, ya jangan nyebut-nyebut, utamakan keselamatan karena ada keluarga yang sedang menanti kita di rumah. Ya, jangan kayak wah karena pengen cepat sampai ke rumah kita ngebut-ngebut ngantuk kita terabas, jangan guys. Kakak pernah menjadi korban daripada ngantuk itu. Kalau pernah kecelakaan gara-gara. Oke, mungkin itu aja teman-teman semua. Mohon maaf ya atas kendala sinyalnya qadarullah di luar kendali dari kakak. Kami mohon maaf, kami izin pamit, kami izin undur diri. Insya Allah program Hike Indonesia itu bulan Ramadan masih ada dua lagi. Yang pertama Hiker Space umum besok malam dan Hiker Space kelas khusus yaitu di Rabu malam Kamis. Ikutin semuanya bagi para wanita, para akhwat ya, mudah-mudahan bisa membawa kebaikan bagi diri kita, bisa meninggalkan kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak semuanya selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga hari-harinya senantiasa penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan dan penuh dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.